kawan-kawan kita yang tidak terpilih. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya ini merupakan orang-orang yang luar biasa, yang super sekali, sehingga pada kali kesempatan ini Bapak dan Ibu mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa juga mengikuti Bimtek lanjutan ini. Berarti Bapak dan Ibu sudah mengikuti proses-proses awal yang sudah Bapak Ibu lalui. Baik, Bapak dan Ibu, kita diawali oleh perkenalan. Mungkin saya coba share dulu sebentar yang oke. Ada nampak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Oke. Nampak. Oke, baik. Nah, untuk di kelas 99 Bapak dan Ibu, alhamdulillah kami berdua dengan Pak Eko nanti yang akan memfasilitasi Bapak dan Ibu selama proses pembelajaran berlangsung. Nama saya Bapak dan Ibu Mas Hadi SSI Emding yang merupakan fasilitator untuk kelas Bapak dan Ibu, dan saya hari ini menjabat selaku konsultan pendidikan inklusif di Kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidijaya Provinsi Aceh, dan juga selaku PLT Kepala Sekolah SLB Baitul Ilmi Kabupaten Pidijaya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang menjadi pendamping saya dalam hal ini mendampingi Bapak dan Ibu nantinya itu ada Pak Eko Febrian. Beliau yang akan nantinya mengawasi ataupun membantu Bapak dan Ibu dalam hal LMS-nya apabila ada kendala dan sebagainya. Nah, itu di awal perkenalan kami Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke Bapak dan Ibu semua. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu nanti dalam perkenalannya disebutkan nama, unit kerja, dan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampuh. Bisa dipahami ya? Nanti sekali lagi adalah perkenalannya cukup dengan nama, unit kerja di mana, dan mata pelajaran yang diampuh. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua, apakah dalam perkenalan ini kami buat berdasarkan nama, daftar hadirnya, daftar pesertanya, atau kita mulai siapa saja yang memang mau di awal. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada Ibu Umi ada tidak? Karena Bu Umi sedang mengikuti pelatihan juga, kebetulan secara luring. Kita berikan kesempatan dulu terlebih dahulu buat Bu Umi untuk perkenalan terlebih dahulu. Apakah Bu Umi ada masuk? Biar beliau bisa ini. Ada, Bu Umi ada? Yang tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, oke, Bapak dan Ibu, kira-kira siapa yang mau duluan memperkenalkan diri nih? Dipanggil aja dulu, Pak, Dipanggil dari satu Pak Mas persatu nih. Hadi. Iya, dipanggil aja Pak Mas Hadi Dipanggil aja. aja Nah, ya, berdasarkan ini itu. ya. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kelas kita, kami berharap nantinya kita ini merupakan pertemuan, kita anggap pertemuan keluarga lah, walaupun saling berjauhan, tetapi sudah bersama dalam satu layar laptop atau layar HP masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu santai, serius, tapi fokus dalam hal kegiatan yang akan kita
laksanakan. Baik, yang pertama berarti Pak Agung Prasetyo. Ada? Oke, silakan Pak Agung. Ada? Oke. Mana Pak Agungnya? Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan oleh Bu Ana Mawarni. Ya, terima Oke, kasih Bapak. Bu Ana. Oke, untuk suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar dengan baik. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman satu kelas di kelas 99. Perkenalkan, nama saya Ana Marwani dari SMK Bina Utama Kendal. Saya mengampu pelajaran proyek IPAS di SMK. Oke, kebetulan sekolah saya tetanggaan dengan Bu Siti Mahmudah, ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Dilanjutkan dengan eh, Bapak Aprianto Riyadi Nugroho. Ya, siap. Makasih, Pak. Sebelumnya, halo, Pak. Ya, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aprianto Redi Nugroho dari SDN 1 Binangun, Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah. Saya mengampu kelas 4, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aprianto. Dilanjutkan dengan eh, Ibu Daryani Tri Pamungkas. Bapak, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daryani Tri Pamungkas. Saya dari SD Negeri Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Saat ini saya dipercaya sebagai kepala sekolah di SD tersebut, dan untuk mata pelajaran, saya hanya membantu untuk mata pelajaran Bahasa Jawa di kelas tinggi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Daryani. Dilanjutkan dengan Bu Dwi Setianingsih. Baik, terima kasih Bapak kepada Bapak Fasil dan admin serta rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setianingsih dari SDN Siwarawetan, Banyumas. Saya mengampu di kelas 6. Terima kasih. Guru kelas berarti ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu Ana tadi mengampu mapel apa? Proyek IPAS, Pak. Proyek IPAS. Oke. J. Baik. Oke, dilanjutkan dengan Ibu Ika Novianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Novianti. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Sapuran. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan informatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan oleh Bapak Iksanto. Oke, silakan Bapak Iksanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksanto dari SMP Negeri 1 Selomberto, Kabupaten Wonosobo. Saya mengajar IPS SMP, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ibu Irawati Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup terdengar suara saya? Terdengar dengan bagus, Ibu. Oke, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Irawati Rahmadi
Namanya cukup Sunda banget ya, tapi saya tinggalnya di Jawa, di Boyolali. Saya dari SMP Bhinneka Karya Klego, mengampu mata pelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bu Isna Aina Hidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Aina Hidayanti dari SMP Negeri 2 Toroh, Kabupaten Grobogan. Saya mengampu mapel IPA. Mohon maaf, ini sambil mengikuti simposium di Hotel Harris, Pak. Terima Iya. kasih. Alhamdulillah sudah berarti dapat ya. Oke, baik. Oke, dilanjutkan oleh Bapak Joko Susilo. Tidak ada, Pak. Pak Joko ada? Pak Joko Susilo? Belum Kelihatannya ya? tidak ada. Oke, dilanjutkan oleh Pak Muksamad Haris Tarmizi. Ini ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Haris Tarmidi, sehari-hari mengajar di SD Negeri 1 Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Saya adalah guru kelas, tepatnya di kelas 4, Pak Mas Hadi. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Bu Mulyaningsih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mulyaningsih. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Kedung Jati. Mapel yang saya ampu bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf, Musyarafah, Ibu atau Bapak? Ini Ibu kayaknya ya. Musyarafah ada? Tidak. Oke, dilanjutkan Bapak Niko Brahmanto. Pak Niko ada? Oke, kita lanjut ke Ibu Nino Eyisumiandingrum. Ada Ibu Nino? Juga tidak. Dilanjutkan oleh Primana Kristasari. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Selamat malam. Cuman wajahnya Tidak yang tidak terlihat. Apa di layar saya atau di semuanya nih? Iya. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Mohon maaf. Boleh ditampilkan wajahnya? Mungkin webcamnya masih terkendala, Bapak. Maaf. Oke. Halo, Bu. Oke, sudah nampak kembali. Iya, silakan. Ya. Mohon maaf, ini tadi sinyalnya hilang. Iya. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Suara terdengar, wajah juga sudah terlihat. Iya. Terdengar nggih? Nggih. Oke. Perkenalkan, nama saya Primana Kristasari. Saya bekerja di SD Negeri Lodoyong 2, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Mohon maaf, ini saya sambil juga saya lagi simposium di Solo, begitu. Jadi perkenalan saya cukup sekian. Mapel yang diampu apa, Bu Primana?
Bu Primana, guru kelas atau guru mapel? Bisa terdengar? Maaf, sinyal kayaknya susah ya Pak ya. Mohon Ya maaf nggak sekali. apa-apa. Ya, Ya, saya guru kelas? dari 4 Pak ini. Oh, kelas 4. Oke, baik. Gitu. Terima Ya, kasih. begitu Nah, aja. Terima kasih. sama-sama. Dilanjutkan dengan Bu Retno. Bu Retno Wulandari Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajah saya agak buram ya Pak ya. Disengajakan ya. Iya, nama saya Retno Wulandari Adi dari SD Negeri Kaligawe, Semarang. Saat ini saya mengampu guru kelas 6 SD. Guru kelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Retno. Dilanjutkan dengan Siti Mahmuda. Ya, Silakan Ibu. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmuda dari SMA Negeri 2 Kendal, mengampu mapel fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan oleh Sri Agung Guru Budiawan. Silakan Ibu. Ibu Sri Agung ada? Oke. Dilanjutkan oleh Ibu Sulastri Estiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulastri Estiningsih, bekerja di SD Negeri 02 Sewurejo, Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Saya mengajar di kelas 5. Kelas ya. Baik, terima kasih Bu Sulastri. Dilanjutkan Tarbiyatul Uluwiyah. Oke, silakan Ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tarbiyatul Uluwiyah, unit kerja di SD Negeri 02 Tengengkulon, Kabupaten Pekalongan. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Tri Riswa Yuningsih. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Riswa Yuningsih dari SMP Negeri 2 Subah, guru mapel IPA Pak. Terima kasih. Kabupaten Batang. Terima kasih Bu Tri. Dilanjutkan dengan Ibu Umi Fauziah Saputri. Bu Umi ada? Ada juga ya. Oke, kemudian dilanjutkan Wahida Karmila. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Karmila. Saya mengajar di TK Muslimat NU Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Saya mengampu guru kelas, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di TK ya? Iya Pak, di TK. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan Pak Yusron Mubarak. Yusron Mubarak. Ada Pak Yusron? Pak, maaf Mbak Nino baru saja penjurian, jadi belum masuk ke Zoom. Bagaimana? Mbak Nino baru saja masuk penjurian, jadi belum masuk ke Zoom. Oh, alhamdulillah. Lagi bertugas ya? Oke, tapi sudah selesai ini semua saya share linknya. Terima kasih. Ya, siap.
Eh, berarti masih 20, berarti kita yang belum ada Pak Anang, Pak Joko, Bu Musrafah, Bu Niko, Bu Ninok, Sri Agung, Umi, dan Yusron. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, Alhamdulillah dengan kita sudah saling kenal, makanya insya Allah nanti akan terbangun tali silaturahmi kita dan saling sayang, istilahnya sudah kenal makanya sayang nantinya mudah-mudahan. Nah, saya lanjut. Bisa terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Belum ya? Oke, ini sudah. Ini nampak? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik kalau sudah. Nah, perkenalan kita sudah. Kita lanjut sekarang Bapak dan Ibu untuk kesepakatan kelas kita. Nah, di kelas kita Bapak dan Ibu semuanya kita saling membuat kesepakatan bersama karena alhamdulillah kita hari ini semuanya kita belajar dengan sistem pembelajaran orang dewasa semuanya. Sebenarnya tidak perlu ada kesepakatan ini, cuman karena harus kita buat. Bapak dan Ibu, kegiatan BIMTEK ini berlangsung antara dari tanggal 11 November kemarin sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ke depan. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita coba buat kesepakatannya. Kalau memang nanti ada tambahan, silakan Bapak dan Ibu kita tambah bersama. Yang pertama itu kami berharap Bapak dan Ibu nantinya disiplin dalam melaksanakan tugas Bapak dan Ibu, itu tepat waktu mengerjakan dan menyelesaikan aktivitas dan tugas-tugas di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu dalam mengaktifkan video ketika di Google Meet ataupun mungkin ada kendala-kendala nantinya. Kemudian wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sinkronus, baik melalui Gmeet nantinya, walaupun Zoom, kita akan lihat kondisi. Ya. Kemudian juga aktivitas asinkronusnya. Dan yang sangat penting adalah Bapak dan Ibu, itu tanggung jawab. Ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi atau mewakafkan diri Bapak dan Ibu untuk menjadi peserta BIMTEK ini, kami berharap Bapak dan Ibu bertanggung jawab menyelesaikan akan tugas-tugasnya nantinya. Kemudian etika dan komunikasi. Ini yang sangat penting sekali dengan kondisi-kondisi zaman sekarang. Kami berharap dalam merespon pemberitahuan atau pengarahan dari admin maupun fasilitator ataupun dari rekan-rekan yang lain nantinya itu lebih beretika, kemudian menggunakan komunikasi yang efektif dengan bahasa yang saling menghargai. Itu untuk komunikasi kita Bapak dan Ibu. Kemudian di saat kegiatan seperti ini atau ada Zoom meeting atau Gmeet meeting nantinya, itu mikrofon di off-kan, kemudian berpakaian dengan rapi sopan, kemudian izin kepada fasilitator jika ataupun admin nantinya ya, jika ada keperluan ketika kegiatan sedang berlangsung. Nah, itu poin-poin yang perlu kita sepakati bersama dan kami berharap Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik apa yang kita sepakati. Dari 5 item ini, apakah ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Kira-kira? Silakan dihidupkan mic-nya.
langsung bisa ngobrol. Kira-kira siapa yang apakah ada yang perlu ditambah lagi selain dari 5 item tadi? Oke, silakan Bu Daryani. Ya, terima kasih Bapak. Tadi kesepakatannya sudah sesuai nih Pak. Tapi untuk jam gimitnya Bapak itu mungkin bisa dikomunikasikan apakah nanti bisa tidak di jam pas mengajar atau gimana nanti agar kita juga bisa fokus di sekolah tapi juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, di jam LMS-nya ya. Oke, yang lain, Bapak dan Ibu? Ya, sesuai, Pak. Oke, berarti cukup 5 ini aja. Iya. Iya, Pak. Oke, berarti cukup dengan 5 ini aja ya. Nah, ketika yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, oke, di waktu ini di disiplin yang pertama, tepat waktu mengerjakan dan menyelesaikan aktivitas dan tugas di LMS, tepat waktu masuk ke room sinkronus atau GMAT. Nah, untuk waktu itu sendiri, Bapak dan Ibu, kita sudah ada jadwalnya yang kita sepakati. Itu yang pertama sekali, berarti jadwal belajar Bapak dan Ibu nantinya, itu belajar di LMS, modul 1, topik 1 itu di aktivitas 1 sampai dengan 4. Itu Bapak dan Ibu, itu di hari Kamis sebenarnya tadi harus Bapak dan Ibu selesaikan informasinya, baru kita kabarin untuk akses LMS-nya tadi pagi. Mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu belum sempat mengaksesnya, jadi bisa diakses setelahnya. Kemudian belajar di LMS modul 1 topik 1 itu aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di hari Jumat nantinya. Kemudian belajar di aktivitas modul 1 topik 2 itu di hari Sabtu. Kemudian belajar LMS modul 1 topik 2 aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di hari Senin, itu jadwalnya yang sudah ada. Kemudian begitu juga dengan topik 3. Topik 3 itu masih modul 1 Bapak dan Ibu di hari Selasa tanggal 19 November. Itu aktivitas 1 sampai dengan 4. Kemudian belajar di LMS modul 1 topik 3 itu aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di hari Rabu tanggal 20 November 2024. Nah, untuk selesai modul 1 Bapak dan Ibu kita lakukan sinkronus atau GMAT nantinya atau Zoom meeting di Kamis tanggal 21 November 2024. Jadi nanti kita akan lakukan GMAT kembali pertemuan seperti sekarang ini. Kemudian untuk di modul 2 Bapak dan Ibu itu topik 1 sama sebenarnya mengulang itu tanggal 22. Kemudian untuk topik untuk aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di hari Sabtu. Kemudian topik 2A aktivitas 1 sampai dengan 4 di hari Senin tanggal 25 November. Kemudian Bapak dan Ibu untuk aktivitas 5 sampai dengan 10 di hari Selasa 26 November. Kemudian di topik 3 aktivitas 1 sampai dengan 4 Bapak dan Ibu di tanggal 28 November. Kemudian untuk topik aktivitas 5 sampai dengan 10 masih di topik 3 itu di Jumat 29 November. Kemudian kita lanjut dengan sinkronus modul 2. Itu meeting seperti ini, pertemuan kita seperti ini. Baik nanti kita akan lihat apakah dengan Zoom meeting atau dengan GMAT nanti. Nah, itu yang jadwal untuk Bapak dan Ibu. Kemudian untuk modul 3 Bapak dan Ibu itu topik 1, aktivitas 1 sampai dengan 4
itu di hari Senin 2 Desember. Kemudian untuk aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di hari Selasa tanggal 3 Desember. Kemudian untuk topik 2-nya aktivitas 1 sampai 4 berarti di tanggal 4. Kemudian aktivitas 5 sampai dengan 10 Bapak dan Ibu itu di tanggal 5 di hari Kamisnya. Kemudian untuk topik 3 aktivitas 1 sampai dengan 4 itu Bapak dan Ibu berarti tanggal 6 Desember dan aktivitas 5 sampai dengan 10 itu di 7 Desember. Kemudian akan kita lanjut untuk kegiatan sinkronusnya atau GMAT-nya nanti pertemuan melalui GMAT atau Zoom meeting itu di Sabtu tanggal 14 Desember. Jadi itu Bapak dan Ibu untuk jadwal-jadwal Bapak dan Ibu semua yang kita coba susun, yang disusun oleh tim pengembang. Jadi Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas-tugas Bapak dan Ibu dengan baik. Nah, untuk di kegiatan tadi Bapak dan Ibu di aktivitas 1 dan 4, Bapak dan Ibu di saat membuka LMS sudah ada beberapa tugas-tugas yang Bapak dan Ibu laksanakan atau ini kegiatan-kegiatan 1 sampai 4 itu lebih kepada kegiatan mandiri daripada Bapak dan Ibu nantinya. Nah, untuk kegiatan di aktivitas 4 itu nanti Bapak dan Ibu akan menyelesaikan kegiatan dengan dengan adanya kita nanti, adanya saya mungkin beberapa di ruang explore nanti memberi masukan kepada Bapak dan Ibu, tetapi masih berada di dalam LMS-nya. Kemudian di kegiatan 5 ini nanti Bapak dan Ibu kami selaku fasilitator akan memantau penyelesaian tugas-tugas yang Bapak dan Ibu laksanakan yang sudah Bapak dan Ibu submit nanti di LMS. Nah, kemudian di kegiatan 6 Bapak dan Ibu itu di aktivitas 6 itu ada Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat 3 tulisan pada kolom diskusi nanti itu. Jadi berdasarkan bacaan-bacaan dan bahan yang sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu lihat kembali dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini sudah sampai dengan modul 3-nya. Yang harus Bapak dan Ibu, dan insya Allah nanti slide ini saya coba share ke Bapak dan Ibu biar Bapak dan Ibu bisa lihat kembali nantinya. Oke, nah untuk jadwal ini Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran yang Bapak dan Ibu laksanakan, misalnya dicontoh di aktivitas pertama. Aktivitas pertama itu berarti Bapak dan Ibu itu hanya pengantar topiknya. Berarti ada komitmen terhadap inklusif. Jadi di sini Bapak dan Ibu akan ada beberapa tayangan-tayangan video, kemudian Bapak dan Ibu diharapkan untuk menyocokkan dari definisi istilah dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu mendokumentasikan lingkungan belajar dengan mengambil foto atau menggambar sketsa dan melakukan refleksi berdasarkan panduan pertanyaan. Jadi itu Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu lakukan nantinya di dalam kegiatan Bapak dan Ibu di LMS-nya. Itu dia. Nah, itu untuk aktivitas pertama, misalnya seperti itu. Kemudian di aktivitas kedua, Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk membaca materi. Terutama karena kita ada 3 modul, berarti setiap aktivitas itu dari aktivitas 1 sampai dengan 10, setiap modul itu sama nantinya. Ada beberapa perbedaan tugas-tugas yang Bapak dan Ibu harus lakukan. Terutama di modul 3 nantinya ada beberapa tugas-tugas yang memang yang Bapak dan Ibu laksanakan. Nah, untuk di aktivitas kedua, Bapak dan Ibu di modul 1 itu contohnya misalnya Bapak dan Ibu berbicara akan
membaca atau memahami atau menyaksikan beberapa video-video itu tentang ULD, Desain Universal untuk pembelajaran. Jadi itu materi-materi itu yang Bapak dan kami berharap Bapak dan Ibu usahakan jangan kejar tayang, maknanya jangan hanya di skip saja. Ketika video itu ditayang atau Bapak dan Ibu menonton, ikutilah dengan baik, karena kalau tidak salah pemahaman atau pendengaran saya waktu kita kemarin deteksi bahwa akan terlihat tersendirinya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf, saat kita belajar secara mandiri di PMM, waktu beberapa kalau Bapak dan Ibu ada belajar, kita kadang-kadang, mohon maaf sekali, mungkin saya aja yang melakukan, bukan Bapak dan Ibu tidak melakukan. Jadi kadang-kadang sampai di video itu kita asik sukanya nek aja. Nah, itu nanti di modul ini, di LMS ini, Bapak dan Ibu usahakan nonton dengan benar, karena akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nantinya yang harus Bapak dan Ibu jawab berdasarkan hasil yang Bapak dan Ibu tonton. Kemudian ada, kalau nanti Pak Eko nanti akan menambahkan bagaimana sistem penilaian ketika Bapak dan Ibu mengaksesnya. Apakah nanti bisa terhitung atau tidak. Kalau misalnya, mohon maaf, saat Bapak dan Ibu saksikan video, ini kebetulan videonya sudah Bapak Ibu pernah nonton, nggak perlu nonton lagi kan istilahnya. Jadi ya udah skip aja, dipercepat aja istilahnya. Ya, yang penting centang aja dulu. Nah, kadang-kadang ada tercentang di Bapak dan Ibu, tetapi di laporan kami tidak tercentang nantinya. Nah, jadi nanti kalau by sistem nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko nanti. Nah, Bapak dan Ibu, untuk aktivitas-aktivitas ini dari modul 1 sampai dengan modul 3 itu Bapak dan Ibu punya rentang waktu berarti sampai dengan 16 Desember. Jadi Bapak dan Ibu kan ada diminta surat tugas untuk diupload nanti Bapak dan Ibu selaku peserta. Nah, otomatis Bapak dan Ibu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 16, Bapak dan Ibu sudah ada tugas tambahan, yaitu mengikuti BIMTEK ini. Nah, karena Bapak dan Ibu sudah ada surat tugas, sudah berkomitmen untuk mengikuti ini, berarti Bapak dan Ibu usahakan siapkan waktu Bapak dan Ibu untuk mengikuti BIMTEK ini dengan baik. Kami berharap Bapak dan Ibu dari Menteri Pak Nadiem sampai dengan Menteri yang baru ini, saya lihat masih konsen untuk pendidikan inklusif. Jadi tidak ada, jangan pernah takut nanti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, maknanya hari ini untuk konsepnya pendidikan inklusif, kalau tetap dibawa oleh menteri sekarang, malah kalau di beliau ini pendidikan yang merata. Namanya ketika beliau menyatakan bahwa pendidikan yang merata, otomatis sudah berbicara pendidikan inklusif. Karena yang kita bawa adalah tidak ada perbedaan dalam melakukan pelayanan pendidikan kepada peserta didik Bapak dan Ibu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk itu ada yang ingin bertanya, silakan boleh. Oke, Bu Dwi, boleh silakan. Baik, terima kasih Bapak. Terkait sistem yang ada di LMS, kita kan due date tanggal sekian untuk upload tugas seperti itu, nggih, seperti biasa gitu. Nah, dari kemarin kami mau istilah Jawanya mencicil gitu, nggih, biar on time. Ternyata kami sudah mulai sedikit nakal melangkah belajar lebih dulu. Mengingat agenda yang akan kami hadapi di tanggal 15 dan 16 itu tidak bisa untuk memegang laptop, Bapak. Jadi untuk lewat HP pun sepertinya tidak memungkinkan karena tugas-tugas yang di sana seperti refleksi dan sebagainya kita butuh pemikiran sendiri begitu, Bapak. Nah,
tadi saya baru buka, walah, ini ternyata batas waktunya besok jam 23.59 Bapak. Eh, apakah harus saya kerjakan malam ini? Ataukah bisa saya kejar tayang di hari Ahad Bapak? Karena inilah kesalahan saya. Kenapa tidak diselesaikan dari kemarin? Karena ada peringatan, ada warning, jangan dikerjakan dahulu begitu Bapak. Aduh, gitu saya. Maaf, Bapak, sekiranya bisa dibantu karena kami sudah patuh untuk tidak mengerjakan dulu, beri kami tenggat waktu sampai hari Ahad untuk di due date yang tanggal 15 dan 16 itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bu Dwi, pertanyaan yang luar biasa. Silakan Pak Eko. Ini biar Pak Eko yang menjawabnya karena berbicara sistem. Baik, kalau dari tim koordinator itu sebenarnya bisa Bu disetting untuk due date-nya itu diganti. Tapi mungkin kembali ke Pak Hadi, mungkin kesepakatannya bagaimana Pak? Karena untuk saya dapat merubah due date di LMS itu tergantung dari persetujuan fasilitator, begitu Pak. Oke, kalau sudah demikian informasi yang dari Pak Eko, otomatis karena kemarin kita kan dari tanggal 1 nih, tidak pegang-pegang nih, otomatis kita ulang aja. Bisa demikian Pak Eko? Berarti kita mulai tanggal 11-nya, berarti Bapak dan Ibu peserta mengerjakan pertamanya mulai dengan tanggal 14. Bisa demikian? Alhamdulillah, baik. Iya. Silakan Bu Siti, boleh silakan. Terima kasih Pak Mas Hadi. Yang mau saya tanyakan ya tadi ini soalnya berkaitan juga tadi karena melihat LMS due date-nya 15 dan ini saya lihat pada aktivitas 1.1.5 itu saya baca apakah itu betul kita itu melakukan pembelajaran ya Pak sudah itu berupa modul ajar sama foto-fotonya atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin di awal itu saya memang sudah membaca yang sampai 1.3 sudah sampai 1.3 terus ada warning berhenti, terus berhenti. Lah terus ini saya lihat lagi ya sudah centang sih. Cuma saya awali lagi, saya takutnya nanti ada menu baru ketinggalan atau gimana. Akhirnya saya ulang lagi ternyata kan ya saya lihat tidak ada menu baru, cuma pas pengisian ada pertanyaan itu geser, itu ternyata mulai dari 0 lagi. Setiap saya buka pertama itu mulai dari 0. Lah apakah saat video itu juga seperti itu? Soalnya tadi saya yang karena ngejar tayang tadi, akhirnya video kemarin kan sudah saya lihat, jadinya tadi ya sempat tak lihat sebentar terus tak lompati karena kelihatannya tetap sama seperti itu. Lah apakah yang terbaca yang terakhir yang tadi atau yang kemarin? Kalau kemarin memang saya lihat sudah saya lihat full gitu seperti itu. Terus ini yang ketiga ini juga berkaitan teknis Mas Eko. Untuk yang hari ini kegiatan hari ini itu saya tadi untuk linknya itu lewat yang di WA, bukan buka dari link LMS. Apakah itu terbaca di link itu, di LMS-nya terbaca atau tidak? Karena tak lihat linknya juga, tak coba tak klik juga tidak bisa gitu. Seperti itu. Terima kasih itu saja Pak Mas Hadi. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan sama juga ya. Berarti ada beberapa Izin. yang sudah kita sudah belajar nih dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 soalnya kita sudah buka karena ada beberapa instruksi yang memang sedang maintenance ataupun sedang perbaikan informasi-informasi kemarin itu. Jadi Bapak dan Ibu silakan ulang aja kembali modul belajarnya dari modul awal, walaupun nanti ada beberapa yang istilahnya karena memang kita kan sudah belajar di tanggal 1 ya, sudah tercentang dan sebagainya, boleh silakan. Karena ini hanya untuk mengulang aja dulu istilahnya. Kadang-kadang ada beberapa tugas-tugas
yang belum terselesaikan berarti bisa diselesaikan baik di aktivitas 2, 3 nantinya, itu dia. Nah, Eh, untuk link Zoom-nya nanti kita ini masih bisa kita bantu checklist oleh Pak Eko nggak, semua peserta kecuali yang 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ini aja. Karena 9 orang ini kan belum masuk Zoom meeting hari ini. Nah, bisa dibantu checklist langsung karena kan pembelajaran Bu Siti tadi ketika klik masuk tidak terklik juga. Itu bagaimana Pak Eko? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bu Siti. Untuk yang aktivitas yang berkaitan dengan Zoom yang ditandai dengan ada titik hijau ya Bu, itu biasanya eh, cukup masuk ke aktivitas tersebut, Bu. Biasanya tidak perlu mengeklik eh, tautan link Zoom-nya, itu biasanya sudah tercentang. Tapi untuk memastikan bisa saya cek di akun Zoom admin. Tapi karena sistematikanya agak lumayan ribet, harus dicek satu persatu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang penasaran aktivitas mana saja yang kiranya masih ragu atau eh, belum tercentang begitu, bisa japri saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Yang lain Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana? izin Bapak lagi. Ya, Bu Dwi, boleh. Eh, Meneruskan tadi yang di-chat oleh Mbak Nino, karena Mbak Nino terkendala mic nggih. Kurang paham untuk tugas jurnal refleksi Bapak. Apakah diharuskan memakai kerangka yang dicontohkan dalam PDF tersebut atau boleh menggunakan kreativitas sendiri, Pak? Terima kasih. Oke. Itu aktivitas 7 ya, membuat catatan reflektif ya. Benar ya? Ya. Nah, kalau yang di dalam sistem LMS kan sudah ada perintahnya atau panduannya. Ya, yang pertama sekali, Pak dan Bu ikuti sesuai dengan perintah. Misalnya seperti menggunakan siklus refleksi terpadu dan meminta untuk mengkritik praktik-praktik yang sudah diterapkan saat ini. Kemudian aktivitas refleksi pada jurnal refleksi yang kalau Bapak dan Ibu di sininya di jurnal refleksi formatnya tidak ada masalah, berbeda-beda formatnya istilahnya. Yang penting kan yang kita mau lihat adalah isi di dalam di jurnal Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang ada jurnal menggunakan bab 1, bab dan sebagainya, ada jurnal yang tidak memakai bab dan ini itu gitu. Ada masalah. Kalau yang ini silakan berkreativitas Bapak dan Ibu. Yang penting sekali lagi sebelum dibuat dengan kreativitasnya, dilihat dulu perintah yang ada atau instruksi yang ada di dalam LMS. Karena nantinya ketika ada menggunakan siklus refleksif terpadu, misalnya seperti itu, salah satunya. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan instruksi-instruksi yang seperti itu. Dan apalagi Bapak dan Ibu untuk jurnal reflektif bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan pembelajaran di PMM itu cukup banyak kok model-modelnya. Kemudian ada di beberapa materi-materi yang berbeda jurnal reflektifnya. Kemudian nantinya bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, Bapak dan Ibu yang sudah menjadi pengajar praktik, ataupun Bapak dan Ibu yang sudah menjadi instruktur, nanti itu akan ada yang lebih berbeda-beda formatnya. Nah, jadi nggak apa-apa untuk formatnya, silakan aja Bapak dan Ibu kembangkan formatnya. Yang penting Bapak dan Ibu sekali lagi adalah mengikuti sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LMS itu. Nah, baik. Yang lain Bapak dan Ibu? Ada? Jangan sampai nanti bingung di saat lagi belajar baru nanti bingung. Jadi nggak apa-apa, ditanyain aja. Insya Allah
saya bersama dengan Pak Eko, apabila kami tidak bisa menyelesaikan oleh kami, maka kami akan berkomunikasi dengan tim pengembang kembali. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak dan Ibu, dalam proses BIMTEK ini kita itu didampingi oleh para ahli-ahli. Jadi ketika fasilitator, admin punya hambatan, itu ada tim pengembang yang akan membantu fasilitator. Nah, di saat tim pengembang itu juga mengalami hambatan, ada lagi ahli di atasnya yang memang membantu tim pengembang. Dan insya Allah, Bapak dan Ibu, kita berusaha adanya solusi buat kita semua dalam belajar. Nah, proses pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Oke. Baik, yang lain bagaimana? Aman? Oke, Bu Siti, ada Maaf Pak, tanya lagi Pak. boleh, boleh. Ini buka-buka LMS, itu kan di situ di aktivitas berapa itu yang kontribusi itu? Aktivitas berapa, Bu? Aktivitas 6, 116 itu kan terhubung dengan orang lain. Ini kan merupakan diskusi, forum diskusi. Nah, itu apakah kita diskusinya itu dibagi atau kita bebas seperti itu, Bapak? Kalau bebas itu takutnya nanti ada yang tugasnya ada yang sama sekali tidak dikomentari temannya atau bagaimana, kan seperti itu. Kalau dibagi kan mungkin lebih oh ini jadi semuanya ada komentarnya semuanya. Kalau seperti itu bagaimana, Bapak? Pertanyaan yang luar biasa. Ini sering terjadi memang di LMS kita. Yang penting tugas saya aja dah. Yang penting saya udah komen, udah selesai gitu kan. Nah, tapi luangkan waktu sedikit, saling berkomentar. Nah, kan di aktivitas 6 ini aktivitas terhubung dengan orang lain kan di dalam room chat-nya kita atau di room tanggapannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kami minta sama sekali berarti kan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan yang ditanyakan di kolom kolaborasi tersebut. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu lihat beberapa komen yang tanggapan daripada Bapak dan Ibu yang lain yang memang mau dikomentari. Nah, tidak mesti juga, istilahnya tidak mesti ketika 20 berarti harus cuma 20 semuanya. Tapi kalau memang mau dibuat disiapkan waktu untuk menjawab ke-20-nya itu akan lebih baik kok. Nah, cuma nanti dilihat mana topik-topik. Kadang-kadang mohon maaf antara saya dan Pak Eko itu beda-beda tipis aja. Tanggapan saya dengan tanggapan Pak Eko yang ada ini kan tidak perlu ditanggapi sudah tanggapi saya, tidak perlu ditanggapi Pak Eko misalnya seperti itu, atau sudah tanggapi yang punya Pak Eko, tidak perlu lagi tanggapan yang di saya. Kan tidak mungkin copy paste tanggapan Pak Eko tempel lagi ke tanggapan untuk saya, tidak mesti harus seperti itu. Nah, dilihat topik-topik yang menarik yang dari tanggapan taman dari peserta yang lain, Bapak dan Ibu tanggapi. Kami berharap ini dilakukan karena belajar dari pengalaman LMS tahun lalu, saya atau kita, nah, ini karena berbicara kita berarti termasuk saya ya, agak egois istilahnya. Yang penting saya sudah tanggapi punya tugas saya saja, yang lain tidak apa-apa. Yang penting centang biru sudah berjalan. Tapi usahakan saling berbagi. Kadang-kadang di tanggapan ini ada praktek baik yang sudah Bapak dan Ibu lakukan berdasarkan pertanyaan nantinya atau berdasarkan tanggapan. Oh, di sekolah saya sudah lakukan seperti ini dan alhamdulillah berhasil. Nah, jadi ketika ilmu yang Bapak dan Ibu terapkan, Bapak dan Ibu berbagi kepada teman-teman yang lain, kepada Bapak dan Ibu yang lain, Bapak dan Ibu yang lain itu mengambil praktek baik yang sudah Bapak dan Ibu melaksanakan di sekolah. Otomatis Bapak dan Ibu sudah berbagi pahala. Sudah berbagi surganya. Nah, begitulah kira-kira. Oke. Ada pertanyaan yang lain?
Bapak dan Ibu, silakan. Oke. Yang Saya di cukup. Alhamdulillah, baik. Ada yang baru bergabung kira-kira? Yang belum perkenalkan Pak Anang, Pak Joko, Bu Musrafah, Pak Niko, Bu Nino, Sri Agung, Umi, Yusron, ada? Ada yang baru bergabung? Tetap ya. Baik. Oke. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan sesi perkenalan dan kesepakatan kelas kita sudah buat, kemudian penjelasan-penjelasan untuk materi ataupun sesi slide tadi saya akan kirim kembali ke Bapak dan Ibu, walaupun di situ sudah tertera jadwal-jadwalnya, tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi di lapangan Bapak dan Ibu. Apalagi ada yang dari Bapak dan Ibu kemarin harus kejar dulu nih di sekolah, ketika sampai di rumah tidak ada lagi jaringan. Nah, jadi selesaikan dulu. Karena kalau kegiatan kita melalui daring seperti ini, otomatis kendala utama kita adalah jaringan. Tidak semua tempat itu jaringannya bagus. Nanti Bapak dan Ibu di saat mau mengerjakan tugas, Bapak dan Ibu pastikan dulu laptopnya baik, terus jaringannya ada. Jadi di saat Bapak dan Ibu mengerjakan sudah dengan terlaksana dengan baik, tidak apa adanya kendala. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, usahakan untuk kegiatan BIMTEK ini, Bapak dan Ibu wakafkan waktu Bapak dan Ibu, diri waktu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Kemudian jangan ditunda-tunda. Karena kenapa saya bilang jangan ditunda-tunda? Alhamdulillah ketika sesi perkenalan tadi, Bapak dan Ibu ini bukan hanya 1-2 tugasnya. Saya melihat adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sedang mengikuti BIMTEK harus menyelesaikan tugas yang diemban yang lain juga harus diselesaikan. Otomatis usahakan Bapak dan Ibu jangan menunda-nunda. Kalau di saat 2 jam misalnya, 1 jam ke depan saya akan belajar LMS dulu nih, fokus, ya udah fokuskan dulu ke LMS Bapak dan Ibu. Jadi jangan usahakan jangan sambil-sambilan. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakannya sambil-sambilan, kerjakan A, di atas meja itu ada pekerjaan A, pekerjaan B, dan pekerjaan C. Bapak dan Ibu mau mengerjakan ketiga-tiganya, memang secara kemampuan Bapak dan Ibu ada, bukan tidak, dan mampu menyelesaikan ketiga dalam waktu yang bersamaan. Cuman Bapak dan Ibu sayangilah badan Bapak dan Ibu, sayangilah pikiran Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ingin mengerjakan sekaligus kedua kegiatan yang bersamaan, maka ada beberapa jaringan-jaringan Bapak dan Ibu akan membuat cepat lelah nantinya. Dan itu Bapak dan Ibu kan ada di modul di tahap awal, tingkat dasar pendidikan inklusif dulu. Ya. Pak Eko ada tambahan untuk LMS? Tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup. Mungkin nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari Bapak Ibu bisa ditanyakan di grup atau mungkin bisa japri saya. Baik. Usahakan Bapak dan Ibu semua pertanyaan itu dilemparkan di grup saja. Nah, kadang-kadang kendala yang dihadapi itu kadang-kadang sama. Jadi ketika Pak Eko, mohon maaf, apalagi dengan kondisi hari ini nih, ke-25 kita WA pribadi Pak Eko. Terus ditambah lagi dengan kelas yang satunya lagi WA pribadi lagi. Akhirnya beliau yang pribadi itu tidak terlihat karena akan fokus kepada grupnya. Nah, lebih baik nanti Bapak dan Ibu semua permasalahan atau kendala yang dihadapi itu dilemparkan di grup aja. Kecuali ada beberapa kadang-kadang, mohon maaf, kami tidak bisa menjawab langsung di saat Bapak dan Ibu bertanya. Jadi akan kami jawab setelah ada kesempatan untuk kami bertanya, gitu dia. Ya, baik.
Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bu Siti ada ingin ditambahkan atau gimana? Oh iya Pak, jadi Ya. ingat maksudnya untuk di grup, maksudnya saran saja fokus ke acara BIMTEK ini saja, maksudnya untuk yang lainnya mungkin mohon jangan di-share di grup, jadi biar nggak tambah pusing Pak, gitu. Biar kita bisa fokus ke ini, BIMTEK yang ini, gitu. Oh iya. Bagaimana? Betul, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti sudah diingatkan. Eh, Bapak dan Ibu sekali lagi adalah untuk di grup kelas 99, Bapak dan Ibu semuanya kita akan berbicara tentang LMS dan proses pembelajaran kita saja. Di luar konteksnya BIMTEK ini, kita masih banyak grup-grup yang lain, kita lemparkan ke grup yang lain aja. Baik ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, selamat mengikuti BIMTEK. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu semuanya. Selesaikan tugas Bapak dan Ibu tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Dan Bapak dan Ibu yang lagi berjuang di kegiatan baru, ada beberapa yang memang sedang berjuang ikut lomba ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik baik Bapak dan Ibu semuanya. Pertemuan kita akhiri malam ini. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak dan Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih admin. Selamat malam semuanya, izin live. Oke, mohon maaf sekali lagi. Ada diambil foto nggak? Iya, iya. Ada. Diulang aja, minta tolong ini ya yang sampai terlupakan. Mohon di on cam kamera semuanya. Pak Eko minta tolong diambil ini deh. Baik, Pak. Oke, Bapak dan Ibu silakan ambil juga beberapa foto screenshotnya, nanti dikirim ke grup aja ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan. Akan saya hitung sampai hitungan ketiga. Mungkin ada gaya tertentu Pak atau bagaimana Bapak Ibu? Salam inklusi. Salam inklusi. Oh ya. Salam inklusi. Gimana sih Pak adabnya gini ya? Begini boleh, sama aja. Baik. Baik Bapak Ibu, sudah siap? Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ampun. Ya, terima kasih. Terima kasih, izin live Bapak. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Makasih Pak Mas Dadi.